Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wasilah dengan NIM 2015-010, kelas BKPI 1A. Di sini saya akan menganalisa peran Pancasila bagi masyarakat Indonesia generasi 4.0 terhadap sistem demokrasi masa kini. Pancasila sejak masa Orde Baru runtuh sampai sekarang ini dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah dan telah melanggar nilai-nilai dari Pancasila. Penyimpangan terbesar dan yang paling sulit untuk dibasmi adalah masalah KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masalah yang seolah-olah sudah menjadi penyakit yang mendarah daging di Indonesia ini. KKN dilakukan karena kurang adanya rasa nasionalisme bangsa Indonesia tersebut dan tidak mengamalkan Pancasila dengan baik dan benar. Sebagai bangsa yang baik harus dapat menentukan mana sesuatu yang baik dan mana yang buruk. Dalam kata lain, tidak boleh melanggar nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Dalam keseharian sekarang ini, semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda mulai menurun. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya generasi muda yang menganggap bahwa budaya barat lebih modern dibandingkan dengan budayanya sendiri. Generasi muda, terutama di kalangan mahasiswa, pelajar, banyak mengekor budaya barat daripada budaya sendiri. Hal ini bisa dilihat dari cara bersikap, berpakaian, berbicara, sampai pola hidup yang cenderung meniru budaya asing daripada budayanya sendiri. Menurut Rajasa 2007, peran Pancasila bagi masyarakat Indonesia generasi 4.0 mengembangkan karakter nasionalismenya melalui 3 proses, yaitu pengembangan karakter, yang kedua pemberdaya karakter, dan yang ketiga perekayasa karakter. Dari konsep Rajasa tersebut dapat dianalisa bahwa generasi muda sebagai pilar bangsa memiliki peran yang sangat penting. Masa depan bangsa tergantung dari para generasi muda dalam bersikap dan bertindak. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi kedua saya, yaitu tentang partai politik dan pemilu di masa kini dan di masa yang akan datang. Partai politik dan pemilu. Salah satu instrumen paling penting dalam pemilu adalah dengan adanya peserta pemilu, yaitu partai politik. Partai politiklah yang berkompetisi, baik partai politik itu sendiri ataupun anggota partai yang mencalonkan menjadi anggota legislatif atau menjadi presiden. Pemilu merupakan arena bagi partai politik dalam bersaing dengan partai politik lainnya untuk mendapatkan kekuasaan yang sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pada tataran teoris, partai politik bersaing dengan ideologi yang kemudian termanifestasikan ke dalam kebijakan partai dan selanjutnya muncullah program partai. Program-program tersebutlah yang kemudian menjadi aksi nyata yang langsung dapat diamati dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan. Partai politik hadir dengan menawarkan berbagai program yang diyakini akan mampu menyelesaikan persoalan bangsa ataupun akan memperjuangkan sesuatu bagi masyarakat banyak sesuai dengan ideologi yang diyakininya. Dengan hadirnya begitu banyak partai politik, tentunya membuat pemilu semakin meriah, baik itu partai lama ataupun partai baru. Persaingan antar politik akan semakin sengit dalam mendapatkan suara, apalagi dengan munculnya partai baru yang tentunya mempunyai warna baru dan harapan baru. Partai politik hadir dengan asa yang dibawa, yaitu ingin memperjuangkan atau mewujudkan masyarakat yang diidam-idamkan, yaitu dengan menawarkan banyak harapan bagaimana cara mewujudkan tipe masyarakat yang mana akan menjadi basis perjuangan, apakah petani, buruh, atau nelayan, masyarakat yang ada di perkotaan atau pedesaan, dan sebagainya. Banyak hal di sini yang didapat seperti bagaimana sistem ekonomi, sosial ini akan dijalankan, bagaimana seharusnya pemerintah dalam melakukan fungsi terkait hal tersebut. Fenomena sekarang yang terjadi di Indonesia adalah perbedaan partai politik yang semakin kabur. Hal ini mungkin disebabkan tidak ada perbedaan yang ekstrim antar partai politik. Terjadi pergeseran secara ideologi, yaitu mengkombinasikan nasionalis dan Islam yang kemudian muncul istilah nasionalis religius. Selain itu, dipengaruhi basis massa yang akan bidik. Sebagai contoh, walaupun berhaluan nasionalis, tetapi ingin membidik golongan Islam untuk mendulang suara, sehingga hari ini kemudian Sehingga hal ini kemudian memaksa untuk membuat organisasi keagamaan atau Islam atau semacamnya yang
terafiliasi dengan partai tersebut. Koalisi partai-partai politik yang dilakukan sifatnya jangka pendek, yaitu bagaimana mendapatkan kekuasaan yang seharusnya arah koalisi partai politik dilandasi oleh ideologi partai, yang kemudian menjadi identitas yang termanifestasi pada program partai, tetapi yang terjadi adalah partai ataupun dimungkinkan melakukan koalisi selama hal itu menguntungkan. Yang terjadi sekarang ini adalah bukan persoalan jika kemudian bekerja sama dengan partai yang berbeda ideologi, asalkan hal itu mempermudah untuk mendapatkan kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari di tingkat pusat, Partai Demokrat berkoalisi dengan PPP, PAN, PKB, PKS, dan Golkar. Kecenderungan koalisi lebih pada kombinasi antara partai Islam dan nasionalis, dan hal tersebut tidak seragam. Bisa berkoalisi dengan partai Islam atau nasionalis manapun, asalkan koalisi tersebut memberi keuntungan yang cepat. Mungkin hanya itu paparan materi dari saya. Jika ada kesalahan saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.